Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 1, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Selamat bertemu dalam video pembelajaran mata kuliah botani. Kali ini, Ibu akan membahas materi morfologi bunga, buah, dan biji. Selain pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Mengetahui alat perkembangbiakan. Yang kedua, menjelaskan bunga. Yang ketiga, menjelaskan penggolongan buah. Yang keempat, menjelaskan bagian-bagian biji. Dan yang kelima, menjelaskan tentang lembaga atau embrio. Alat perkembangbiakan dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, vegetatif atau aseksual, yaitu bagian tubuh tumbuhan yang dapat menjadi individu baru tidak didahului oleh peristiwa perkawinan. Kedua, generatif atau seksual, yaitu alat perkembangbiakan yang terjadi didahului oleh peristiwa perkawinan. Alat perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alami, yang terjadi menurut sifat pembawaan tumbuhan itu sendiri. Misalnya, umbi batang, contohnya kentang, ubi jalar, bisa saudara lihat pada gambar di slide ini, umbi lapis, contohnya bawang merah, rimpang, contohnya tasbih, geragih, contohnya arbe, anakan, contohnya pisang. Kedua, vegetatif buatan yang terjadi karena perbuatan sengaja manusia, misalnya setek atau turus, yaitu suatu bagian alat hara yang dipotong dapat tumbuh jadi tumbuhan baru. Selanjutnya bunga. Bunga adalah penjelmaan suatu tunas, batang, dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Kuncup yang dapat menjadi bunga yaitu kuncup bunga atau alabastrum atau Gemma florifera. Tunas mengalami perubahan bentuk menjadi bunga, batangnya terhenti pertumbuhannya, merupakan tangkai dan dasar bunga. Daun tetap bersifat sebagai daun. Letak dan susunan bagian bunga dibedakan. 1. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun menurut garis spiral atau asiklis, misalnya bunga cempaka. Yang kedua, bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam lingkaran-lingkaran, misalnya bunga terong, yang disebut dengan Solanum melongena. Yang ketiga, bunga yang sebagiannya duduk dalam lingkaran dan sebagian lain terpencar atau menurut garis spiral, misalnya bunga sirsak, Annona muricata. Sifat-sifat yang menarik dari bunga adalah: 1. Bentuk bunga seluruhnya dan bentuk bagian-bagiannya. Yang kedua, warnanya. 3. Baunya. Yang keempat, ada tidaknya madu ataupun zat lain. Bagian-bagian bunga secara umum: 1. Tangkai bunga atau disebut pedicellus. Yang kedua, dasar bunga disebut receptaculum. 3. Hiasan bunga atau periantium. 4. Alat kelamin jantan atau androsium. Dan kelima, alat kelamin betina atau ginesium. Hiasan bunga atau periantium terbagi atas dua, yaitu kelopak atau kalit. Yang kedua, tajuk bunga atau mahkota bunga yang disebut juga dengan corolla. Berdasarkan bagian-bagian bunga, maka bunga dapat dibedakan: A. Bunga lengkap atau bunga sempurna, Flos completus, terdiri dari satu lingkaran daun kelopak, satu lingkaran daun mahkota, satu atau dua lingkaran benang sari, dan satu lingkaran daun buah. Bunga tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik. Bunga yang tersusun dalam 5 lingkaran bersifat pentasiklik. B. Bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna, yang disebut dengan flos incompletus. Jika salah satu bagian hiasan bunga tidak mempunyai hiasan bunga, disebut juga dengan bunga telanjang atau nubus. Dan jika mempunyai salah satu dari kedua macam alat kelamin, disebut berkelamin tunggal atau uniseksual. Nah, saudara bisa melihat bagian-bagian bunga dari potongan bunga ini. Yang pertama itu yang berwarna-warni, itu adalah mahkota. Yang kedua itu adalah kepala sari. Kemudian yang ketiga benang sari. 4 kepala putik. Yang kelima tangkai putik. Yang keenam bakal biji, yang itu juga di tengah. Yang ketujuh tangkai bunga.
kemudian ada kelopak yang berwarna hijau dan dasar bunga. Kelamin bunga dibedakan atas bunga banci atau berkelamin dua, sering juga disebut dengan hermaphroditus, bunga kelamin tunggal atau uniseksual. Berdasarkan alat kelamin yang ada pada bunga, maka dibedakan atas bunga jantan, disebut dengan Phlox masculus, bunga betina, Phlox femineus, bunga mandul atau tidak berkelamin. Talian dengan kelamin bunga pada tumbuhan maka dibedakan atas tumbuhan berumah satu, monoecious, misalnya jagung, berumah dua, dioecious, contohnya salak, dan poligam atau polygamous, contohnya pepaya. Buah, bagian bunga yang kadang-kadang tidak gugur, melainkan ikut tumbuh dan tinggal pada buah. Biasanya tidak mengubah bentuk dan sifat buah itu sendiri. Jadi tidak merupakan suatu bagian buah yang penting. Bagian-bagian buah yang penting misalnya satu, daun-daun pelindung. Pada jagung, daun pelindung itu bunga betinanya tidak gugur dan disebut dengan klobot, ya bungkus klobot, tongkol jagung. Yang kedua, daun kelopak. Pada terong masih terlihat kelopak yang ikut merupakan bagian buah. Yang ketiga, tangkai kepala putih. Bagian ini sering tinggal pada buah, misalnya pada jagung atau rambut jagung. Yang keempat, kepala putih. Buah yang mendukung kepala putih ialah buah manggis. Buah pada tumbuhan dapat dibedakan atas buah semu atau buah tertutup dan buah sungguh atau buah telanjang. Golongan buah telanjang, satu buah semu tunggal, dua semua semu ganda, ketiga buah majemuk. Bisa saudara lihat dengan gambar buah yang pada slide ini. Golongan buah sungguh atau buah sejati, satu buah sejati tunggal, yang kedua buah sejati ganda, yang ketiga buah sejati majemuk. Biji atau semen. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Semula biji itu duduk pada suatu tangkai yang keluar dari papan biji atau tembuni, disebut juga dengan plasenta. Tangkai pendukung biji disebut tali pusar atau funiculus. Bagian biji tempat pelekatan tali pusar dinamakan pusat biji atau hilus. Pada biji, ada kalanya tali pusar ikut tumbuh, berubah sifatnya menjadi salut atau saput biji, yang disebut dengan arilus. Saput biji dibedakan atas A. Berdaging atau berair, seringkali dapat dimakan misalnya pada durian, rambutan, menyerupai kulit dan hanya menutupi sebagian biji, misalnya pada pala. Dan bagian biji bisa saudara lihat pada gambar di slide ini, yaitu ada epikotil, kotiledon, kemudian kulit biji, plumul, radikal. Sedangkan pada contoh pada kacang tanah, ada jaringan buah, kulit biji, endosperm, epikotil, radikula, kemudian kotiledon atau sculetellum, coleoptil, plumula, dan coloarhiza. Ini berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Kulit biji dan tumbuhan biji tertutup angiospermae terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan kulit luar atau testa, lapisan kulit dalam atau tegmen, dan biasanya tipis seperti selaput dan seringkali dinamakan dengan kulit air. Tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae mempunyai tiga lapisan kulit, yaitu kulit luar sarcotesta, kulit tengah sklerotesta, kulit dalam endotesta. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni, jadi merupakan tangkainya biji. Inti biji atau nucleoseminis. Inti biji adalah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit biji. Inti biji terdiri dari dua, lembaga atau embrio, putik, lembaga atau albumen. Lembaga atau embrio adalah calon tumbuhan baru yang nantinya menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang ditentukan. Pada lembaga ada ketiga bagian utama tumbuhan. Yang pertama, akar lembaga atau calon akar atau radikula. Yang kedua, daun lembaga atau cotyledon. Yang ketiga, batang lembaga atau cauliculus. Batang lembaga dibedakan atas dua, luas batang di atas daun lembaga atau internodium epicotylum, luas batang di bawah daun lembaga atau internodium hypocotylum. Nah, saudara, kerjakan tugas dengan menjawab pertanyaan pada slide ini, tulis pada kertas, serahkan ke ibu. Saudara, inilah materi pembelajaran kita kali ini. Setelah selesai menonton video ini, lakukan subscribe pada channel YouTube ini. Selamat bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.